Teman-teman, kalian tahu tidak siapa pejabat publik yang paling bekerja keras untuk rakyat? Selama ini yang sering viral di media sosial ada Ridwan Kamil, terus kemudian ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo. Tapi kalian tahu tidak bahwa mereka bekerja ketika saya mengiranya hanya sebatas di depan kamera. Karena kenapa? Ya, tujuannya untuk meningkatkan popularitas mereka, meningkatkan elektabilitas mereka, sehingga punya daya tawar kepada publik, kepada partai politik untuk jabatan yang lebih tinggi, misalkan calon presiden. Tapi ada satu pejabat publik yang dia bekerja keras tanpa harus ada kamera. Siapa dia? Puan Maharani. Kenapa dengan Mbak Puan? Mari kita lagi dengan saya Robert Fahmi di channel Analisa Politik. Kita di konten satir akan membahas soal kinerja pejabat publik. Jadi kalau saya menilai pejabat publik yang paling ikhlas bekerja untuk rakyat yaitu Puan Maharani. Kenapa kok Mbak Puan? Lihatlah pejabat publik lainnya yang viral di media sosial. Mereka bekerja hanya di depan kamera. Tapi Mbak Puan, kemarin dia sempat viral ketika membagikan kaos, terus kemudian dengan wajah cemberut. Tapi itu murni bukan karena hasil foto atau hasil video yang oleh timnya, tapi murni video dari wartawan mungkin ya yang kemudian viral. Nah, itu adalah wajah sebenarnya Mbak Puan yang mungkin dalam kondisi capek sehingga kesal ya. Jadi itu menampilkan wajah yang sebenarnya dalam posisi capek ya, seperti itu memang bekerja untuk rakyat. Mungkin itu seharian penuh bos kerja, bertemu dengan masyarakat di pedagang dan lain sebagainya. Nah, yang lebih keren lagi, ya mungkin lagi-lagi bukan timnya Mbak Puan ya, yang memotret terus kemudian mengambil gambar, men-setting. Kalau pejabat publik lainnya mungkin sudah disetting sebelumnya sehingga pengambilan gambarnya bagus lah. Ini Mbak Puan sedang bekerja mungkin dengan cara yang baru, yaitu dia menanam padi. Tapi caranya berbeda, bukan dengan cara mundur sebagaimana biasanya ibu-ibu nanam padi. Tapi Mbak Puan menanamnya dengan cara maju. Nah, ini lebih keren. Mungkin Mbak Puan ini juga ahli di bidang pertanian. Nah, itu soal kerja Mbak Puan di bidang turun ke masyarakat, menemui masyarakat. Tapi ada lagi yang lebih keren, yang itu tidak bisa mungkin takutlah dilakukan oleh pejabat lainnya, yaitu Mbak Puan kedapatan mematikan mic salah satu anggota dewan ketika melakukan interupsi. Bayangkan, ketika ketua DPR sebelum-sebelumnya itu tidak mampu melakukan itu, atau mungkin tidak berani ya, tapi Mbak Puan berani melakukan itu. Matikan mic ketika orang sedang interupsi. Ya, ini pekerjaan berat. Ya mungkin hanya Mbak Puan yang mampu mengerjakan itu. Nah, makanya dari hasil dari hasil pekerjaannya yang ikhlas itu, sehingga
nama Mbak Puan ini menguat sebagai calon presiden. Makanya juga muncul relawan Mbak Puan, salah satunya yaitu di Jawa Barat. Selain muncul banyak bermunculan relawan Mbak Puan, terus kemudian makanya Ketua Nasdem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sempat melontarkan statement berpeluang untuk menggandengkan Anies dengan Mbak Puan. Ya mungkin Surya Paloh juga melihat ya bagaimana kinerja Mbak Puan ini yang dengan ikhlas dan tulus melayani masyarakat. Bahkan pengamat pun mengatakan bahwa Mbak Puan ini adalah ancaman bagi calon presiden lainnya. Tidak hanya itu, ketika Mbak Puan turun ke Sragen di Kemukus, dia sempat diteriaki sebagai presiden oleh masyarakatnya. Ya mungkin ini adalah yang dipetik, buah yang dipetik dari Mbak Puan selama dia menjalani karirnya sebagai politisi. Ya kerja-kerja ikhlas lah. Kita lihat dulu ketika Mbak Puan menjadi menteri ya pekerjaannya tidak kelihatan masyarakat. Ya memang dia mungkin tidak ingin sombong ya, sehingga tidak diperlihatkan, atau mungkin ya memang tidak ada yang dikerjakan. Ya mungkin seperti itu. Ya nominasi pejabat publik yang bekerja untuk rakyat dengan ikhlas, tanpa setting-settingan, tanpa kamera, terus kemudian tanpa ada keinginan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Siapa dia? Yaitu Puan Maharani.